Sudah jam 5 pagi dan kau masih di tempat tidur? Bangun dan buatkan aku sarapan. Dasar pemalas. Itu adalah suara ibu mertuaku. Di rumahku sendiri. Pagi itu, aku tidak sengaja menumpahkan teh, dan tangannya langsung mendarat di pipiku. Wanita bodoh. Bersihkan semuanya. Saat itulah aku tahu. Sudah waktunya memberinya pelajaran. Kubuat dia menyesal histeris dengan. Sebelum ceritanya dimulai, silahkan tulis di kolom komentar dari daerah mana saja teman-teman yang menonton cerita ini. Jangan lupa like dan subscribe agar channel ini bisa semakin berkembang dan bisa mempersembahkan cerita yang lebih menarik lagi. Langit masih berwarna ungu pekat saat keheningan di rumah itu pecah. Tepat pukul 5 pagi. Bukan suara adzan atau alarm yang membangunkan Putri, tapi gedoran keras di pintu kamarnya. Gedoran itu begitu brutal, seolah hendak merobohkan pintu. Putri terlonjak kaget dari tidurnya, jantungnya langsung berdebar kencang. Ia tahu persis siapa pemilik tangan yang menggedor pintu sekeras itu. Di sebelahnya, Rizky, suaminya, hanya mengerang dan menarik selimut menutupi kepalanya. Itu adalah pemandangan yang sudah terlalu biasa bagi Putri. Putri, sudah jam 5 pagi dan kau masih di tempat tidur? Bangun dan buatkan aku sarapan. Sekarang juga. Dasar pemalas. Suara Ibu Lisa, mertuanya, melengking menembus kayu pintu. Suaranya penuh amarah dan kebencian yang tidak ditutup-tutupi. Putri segera bangkit, rasa kantuknya hilang seketika digantikan rasa takut yang familiar. Tangannya yang sedikit gemetar meraih hijab instan di nakas dan langsung memakainya. Ia tidak berani sedetik pun menampakkan diri di luar kamar tanpa hijab, terutama di depan mertuanya yang selalu mencari-cari kesalahan. Ia melirik Rizky, gundukan selimut itu bahkan tidak bergerak. Suaminya memilih untuk kembali tidur, memilih untuk tuli. Dengan langkah tergesa, Putri membuka pintu. Sosok Ibu Lisa sudah berdiri di sana, berkacak pinggang dengan daster dan wajah masam. Matanya menatap Putri dari atas ke bawah dengan tatapan menghina. Disuruh bangun saja susah sekali. Kau pikir kau itu ratu di rumah ini? Suamimu kerja cari uang, kau malah enak-enakan tidur. Caci Ibu Lisa. Putri hanya menunduk. Maaf, Bu. Saya buatkan sarapan sekarang. Jawabnya pelan. Ia tidak pernah membantah. Ia selalu berpikir bahwa kesabaran akan meluluhkan hati mertuanya. Betapa salahnya dia. Putri berjalan cepat ke dapur, merasakan tatapan tajam Ibu Lisa mengikuti setiap gerakannya. Rumah ini adalah rumahnya. Rumah yang ia beli dengan uang warisan orang tuanya sebelum ia menikah dengan Rizky. Tapi sejak Ibu Lisa dan Diana, adik Rizky, memutuskan untuk pindah tinggal bersama mereka 6 bulan lalu, rumah ini terasa seperti penjara. Ibu Lisa mengambil alih segalanya, bertindak sebagai pemilik rumah yang sebenarnya. Dan Rizky, suaminya, tidak pernah membelanya. Tangan Putri masih sedikit gemetar saat ia menyalakan kompor untuk merebus air. Ia ingin sekali membuatkan nasi goreng kesukaan Rizky, tapi ia tahu Ibu Lisa hanya mau makan roti bakar dan teh panas di pagi hari. Jadi, ia mengambil 2 lembar roti, memasukkannya ke pemanggang, dan mulai menyeduh teh untuk mertuanya. Aroma teh yang wangi sedikit menenangkannya, tapi tidak lama. Ibu Lisa masuk ke dapur, duduk di meja makan, dan mengawasinya seperti elang. Kerja begitu saja lambat sekali, keluh Ibu Lisa. Putri mempercepat gerakannya. Ia menuang teh panas ke dalam cangkir favorit Ibu Lisa. Saat ia hendak meletakkan cangkir itu di atas nampan, tangannya yang tegang karena gugup dan diawasi, menyenggol sendok di tepi meja. Cangkir itu goyah, dan sedikit teh panas tumpah ke meja kayu. Hanya sedikit, tidak sampai membasahi lantai, hanya genangan kecil di atas meja. Putri terkesiap, maaf, Bu. Plah. Sebuah tamparan keras mendarat di pipi kiri Putri. Begitu keras hingga kepalanya terhuyung ke samping dan telinganya berdenging hebat. Rasa perih dan panas langsung menjalar di pipinya. Putri mematung, matanya terbelalak kaget. Ini pertama kalinya Ibu Lisa menyentuhnya secara fisik. Hinaan dan cacian sudah biasa, tapi tamparan ini adalah sesuatu yang baru. Wanita bodoh. Ceroboh. Kau sengaja mau membakar saya. Hah? Bersihkan semuanya. Teriak Ibu Lisa, wajahnya memerah karena murka. Putri memegangi pipinya yang terasa seperti terbakar. Air mata mulai menggenang di pelupuk matanya, bukan hanya karena rasa sakit fisik, tapi karena rasa terhina yang luar biasa. Ia menatap mertuanya, tidak percaya dengan apa yang baru saja terjadi. Di saat itulah, sosok yang paling ia harapkan pembelaannya muncul. Rizky berdiri di ambang pintu dapur, kemeja tidurnya kusut, matanya mengantuk.
Dia jelas melihat tamparan itu. Dia pasti mendengar teriakan ibunya. Mata Putri terkunci pada Rizky. Ia menatap suaminya dengan tatapan memohon. Tolong, Mas. Katakan sesuatu. Bela aku. Aku istrimu. Rizky berdiri terpaku. Ia melihat pipi istrinya yang memerah. Ia melihat tatapan murka ibunya. Ia melihat tumpahan teh di meja. Suaminya itu tampak kaget. Ia membuka mulutnya seolah ingin berkata sesuatu, lalu menutupnya lagi. Ia tampak ragu-ragu. Kemudian, dalam sebuah tindakan yang menghancurkan hati Putri menjadi ribuan keping, Rizky membuang muka. Dia berjalan melewati mereka, mengambil selembar roti tawar dari kantongnya, dan duduk di meja makan, seolah tidak ada yang terjadi. Seolah istrinya tidak baru saja ditampar di depannya. Hati Putri terasa lebih perih daripada pipinya. Rasa sakit tamparan itu tidak ada apa-apanya dibanding rasa sakit pengkhianatan suaminya. Ibu Lisa tersenyum penuh kemenangan melihat reaksi putranya. Ia kembali menatap Putri dengan angkuh. Tunggu apa lagi? Bersihkan. Pemalas bodoh. Putri menurunkan tangannya dari pipinya. Sesuatu dalam dirinya mati saat itu juga. Kesabarannya, cintanya, harapannya. Semuanya menguap. Ia mengambil lap di wastafel. Tapi saat ia menunduk untuk membersihkan tumpahan teh itu, matanya tidak lagi memancarkan ketakutan atau kesedihan. Matanya menatap dingin ke lantai. Ia membersihkan meja itu dengan gerakan tenang yang menakutkan. Ibu Lisa boleh memenangkan pertarungan pagi ini. Rizky boleh memilih untuk menjadi pengecut. Tapi Putri tahu satu hal. Ini sudah cukup. Ini adalah batasnya. Perang ini akan ia mulai, dan ia akan memastikannya berakhir. Dia tidak hanya akan melawan mertuanya, tapi juga suaminya yang diam. Sepanjang hari, suasana di rumah itu terasa sangat berat dan mencekam. Putri menjalani rutinitasnya seperti robot. Ia memasak makan siang, membersihkan rumah, dan mencuci pakaian. Semuanya ia lakukan dalam keheningan. Pipi kirinya masih terasa berdenyut nyeri, dan bekas merah samar masih terlihat jelas. Sengaja tidak ia tutupi dengan apapun. Ia ingin Rizky melihatnya. Ia ingin suaminya itu dihantui oleh bekas tamparan yang ia biarkan terjadi. Ibu Lisa, sebaliknya, tampak sangat puas. Kemenangan kecil di pagi hari membuatnya semakin arogan. Ia menghabiskan hari dengan menonton televisi di ruang tamu, volume suaranya sangat keras. Sesekali ia akan memanggil Putri hanya untuk meminta diambilkan minum atau camilan, seolah menguji batas kesabaran menantunya. Diana, adik Rizky, pulang di sore hari dan langsung bergabung dengan ibunya. Mereka berdua berbisik-bisik sambil tertawa, sesekali melirik sinis ke arah Putri yang sedang menyetrika pakaian. Putri mengabaikan mereka. Fokusnya hanya satu, menunggu Rizky pulang kerja. Pukul 7 malam, Rizky akhirnya pulang. Ia tampak lelah. Saat masuk, ia melihat ibunya dan Diana sedang bersantai. Lalu ia melihat Putri di sudut ruangan, dikelilingi tumpukan pakaian yang sudah disetrika. Rizky mencoba tersenyum pada Putri, tapi senyumnya mati saat melihat pipi istrinya. Bekas merah itu, meski samar, masih ada. Rasa bersalah yang ia coba tekan sepanjang hari kini muncul kembali. Putri menunggu. Ia tidak mengatakan apa-apa sampai mereka berdua masuk ke dalam kamar tidur mereka. Inilah satu-satunya tempat di mana mereka bisa berbicara tanpa didengar langsung oleh Ibu Lisa. Putri menutup pintu kamar, sesuatu yang jarang ia lakukan. Rizky menatapnya dengan gugup. "Mas mandi dulu, ya?" katanya, mencoba menghindar. "Mas," panggil Putri. Suaranya tenang, namun menyimpan ketegasan yang baru. Rizky berhenti, punggungnya menghadap Putri. "Tadi pagi, Mas lihat apa yang Ibu lakukan padaku," kata Putri. "Itu bukan pertanyaan, tapi pernyataan. Aku ini istrimu, Mas. Aku ditampar di rumahku sendiri. Di depanmu, kenapa Mas diam saja?" Pipinya mulai terasa panas lagi, tapi kali ini karena amarah yang tertahan. Rizky menghela napas panjang. Ia berbalik, wajahnya terlihat frustrasi dan lelah. "Ayolah, Putri. Jangan mulai lagi. Kamu tahu sendiri ibu bagaimana, kan?" Mulutnya memang tajam, tapi hatinya baik. Putri tertawa kecil, tawa yang getir. "Baik? Hati yang baik menampar orang. Mas, menampar menantunya hanya karena teh tumpah. Mungkin kamu yang salah. Kenapa harus tumpah? Kamu tahu ibu gampang marah," bantah Rizky, suaranya mulai meninggi. Ia tidak suka disudutkan. Ia tidak suka merasa bersalah. "Jadi ini salahku?" tanya Putri, suaranya bergetar. "Aku yang salah karena aku ditampar?"
Bukan ibu yang salah karena menampar. Bukan begitu maksudku, seru Rizky. Aku cuma minta kamu lebih sabar lagi. Sabar saja. Apa susahnya sih sabar? Dia itu ibuku, Putri. Orang yang melahirkanku. Apa aku harus melawan ibuku sendiri hanya karena masalah sepele begini? Masalah sepele. Tamparan itu disebut masalah sepele. Hati Putri yang sudah retak kini hancur berkeping-keping. Masalah sepele, bisiknya, 6 bulan, Mas. 6 bulan aku dihina setiap hari. Dikatain pemalas, bodoh, tidak becus. Dan sekarang aku ditampar. Dan Mas bilang ini sepele. Rizky terdiam, ia tidak tahu harus menjawab apa. Tepat di saat itulah, pintu kamar mereka terbuka. Ibu Lisa berdiri di sana, wajahnya dipasang semelas mungkin. Ia pasti sudah menguping pembicaraan mereka dari tadi. Rizky, nak? Panggilnya dengan suara gemetar. Ibu? Rizky langsung panik. Ibu Lisa berjalan masuk, air mata palsu sudah menggenang di sudut matanya. Ia menatap Putri dengan tatapan terluka. Putri, jadi ini rencanamu? Kamu mengadu domba ibu dengan anak kandung ibu sendiri? Kamu mau memisahkan ibu dari Rizky? Ya Tuhan, setelah semua yang ibu lakukan untuk kalian. Ia mulai terisak, memegangi dadanya seolah ia akan pingsan. Rizky, seperti boneka yang talinya ditarik, langsung bereaksi. Rasa bersalahnya pada Putri langsung berganti menjadi rasa bersalah pada ibunya. Ia segera menghampiri Ibu Lisa dan memeluknya. Ibu, tidak. Bukan begitu, Bu. Jangan nangis. Dia jahat, Rizky. Dia mau ibu pergi dari sini. Dia mau kita terpisah. Raung Ibu Lisa dalam pelukan putranya. Rizky memeluk ibunya erat. Tidak, Bu. Tidak akan ada yang memisahkan kita. Kemudian, ia melakukan hal yang paling menyakitkan. Ia menoleh ke belakang, menatap Putri dengan tatapan marah. Tatapan yang seharusnya ia tujukan pada ibunya. Putri, minta maaf sama ibu. Sekarang, perintahnya tegas. Seluruh udara seolah terhisap dari paru-paru Putri. Dia diminta-minta maaf. Dia, korban, diminta untuk meminta maaf kepada pelaku. Dan suaminya sendiri yang memerintahkannya. Ibu Lisa, dari balik bahu Rizky, menatap Putri dengan senyum kemenangan yang sangat tipis. Putri menatap kedua orang di depannya. Ibu dan anak. Pasangan yang sempurna dalam drama mereka. Putri menarik napas panjang. Ia sudah selesai menangis. Ia sudah selesai berharap. Ia berjalan mendekat. Rizky mengira Putri akan membantah. Ibu Lisa mengira Putri akan memohon. Tapi Putri hanya tersenyum. Senyum yang dingin dan kosong. Iya, katanya dengan suara yang sangat tenang. Putri yang salah. Maafkan Putri, Bu. Seharusnya Putri tidak membuat ibu marah. Ibu Lisa tampak sedikit terkejut dengan kepatuhan yang begitu cepat, tapi ia segera menyembunyikannya. Rizky terlihat lega. Nah, begitu kan enak. Damai, kata Rizky, seolah masalah sudah selesai. Ibu Lisa melepaskan pelukan Rizky. Ya sudah. Ibu mau tidur. Lain kali, jangan kurang ajar lagi sama orang tua, katanya pada Putri, sebelum berjalan keluar kamar dengan dagu terangkat. Rizky berbalik menatap Putri. Sudah, kan? Masalah selesai. Jangan diperpanjang. Ia mencoba menyentuh bahu Putri. Putri melangkah mundur, menghindari sentuhan suaminya seolah itu adalah api. Wajah Rizky berubah bingung. Putri? Aku mau tidur, kata Putri singkat. Ia mengambil bantal dan selimutnya, lalu berjalan ke arah sofa kecil di sudut kamar. Ia lebih memilih tidur di sofa sempit itu daripada berbagi ranjang dengan pria yang baru saja mengkhianatinya. Malam itu, setelah Rizky terlelap, dengkurannya terdengar teratur. Putri tidak tidur. Ia bangkit, membuka laci meja riasnya. Ia mengeluarkan sebuah kotak kecil yang baru tiba 2 hari lalu. Isinya adalah 2 buah kamera CCTV mini, sangat kecil hingga mudah disembunyikan. Ia sudah membelinya untuk berjaga-jaga, tapi ia tidak menyangka akan menggunakannya secepat ini. Dengan gerakan tanpa suara, ia keluar kamar. 1 kamera ia pasang di sudut rak bumbu di dapur, tersembunyi di antara botol-botol, dengan sudut pandang sempurna ke meja makan. 1 lagi ia letakkan di rak buku di ruang tamu, tersembunyi di balik tumpukan majalah, mengarah langsung ke sofa tempat Ibu Lisa dan Diana biasa menonton televisi. Ia kembali ke kamar dan menyambungkan kedua kamera itu ke ponselnya melalui aplikasi. Layar ponselnya terbagi 2, menampilkan rekaman langsung dari dapur dan ruang tamu yang gelap. Semuanya bekerja sempurna.
Putri menatap wajah damai Rizky yang sedang tertidur. Kalau Mas tidak bisa jadi suamiku, bisik Putri pada suaminya yang tertidur. Kalau Mas tidak bisa jadi pelindungku, Mas hanya akan jadi penonton. Mas akan jadi saksi kehancuran ibumu. Dan saat itu tiba, kau tidak akan bisa berbuat apa-apa untuk menghentikannya. Keesokan harinya, Putri bangun bahkan sebelum Ibu Lisa sempat menggedor pintunya. Ia sudah berada di dapur pada pukul 4:30 pagi, mengenakan hijab bergonya yang praktis, dan mulai menyiapkan sarapan. Ia sengaja membuat nasi goreng spesial kesukaan Rizky, dan juga roti bakar gandum kesukaan Ibu Lisa. Ia bersikap seolah kejadian tamparan kemarin telah ia lupakan dan maafkan. Saat Ibu Lisa dan Rizky turun, meja makan sudah tertata rapi. Rizky tampak sangat lega melihat kedamaian ini. Ia mengira masalah sudah selesai, mengira istrinya adalah wanita pemaaf yang sudah kembali ke setelan pabriknya, sabar dan patuh. Ibu Lisa, di sisi lain, memandang Putri dengan curiga. Kepasifan yang tiba-tiba ini terasa aneh. Tapi melihat nasi goreng terhidang, ia hanya mendengus. Tumben kau rajin. Pasti karena merasa bersalah kemarin, cibirnya. Putri tidak menjawab, ia hanya tersenyum tipis dan menuangkan teh untuk suaminya. Rizky memakan sarapannya dengan lahap. Senang karena tidak ada drama pagi itu. Ia bahkan sempat memuji Putri. Nasi gorengnya enak, sayang. Putri hanya mengangguk, matanya kosong. Rizky tidak sadar, pujian itu sudah tidak ada harganya lagi. Setelah Rizky berangkat kerja, Putri melanjutkan sandiwaranya. Ia membersihkan rumah seperti biasa. Siang harinya, seperti yang sudah ia duga, Diana datang berkunjung. Diana adalah cerminan ibunya, tapi lebih muda dan mungkin lebih licik. Dia selalu memandang Putri seolah Putri adalah pelayan yang menumpang hidup dari kakaknya. Putri menyajikan minuman dan camilan untuk Diana dan Ibu Lisa di ruang tamu, lalu pamit undur diri ke dapur untuk menyiapkan makan siang, memberi mereka ilusi privasi. Ibu Lisa dan Diana tidak tahu, saat Putri menutup pintu dapur, ia tidak menyalakan kompor. Ia bersandar di dinding, mengeluarkan ponselnya, dan memasang earphone. Ia membuka aplikasi CCTV yang sudah terpasang. Layar di ponselnya menampilkan gambar jernih ruang tamu mereka. Suaranya juga terdengar sangat jelas. Putri menaikkan volume, matanya menatap tajam ke layar. Jadi, bagaimana, Bu? Apa perempuan bodoh itu masih berani melawan? Suara Diana terdengar jelas. Ibu Lisa tertawa. Dia? Semalam Rizky membentaknya. Langsung ciut. Pagi ini dia sudah seperti pelayan lagi. Tamparan ibu sepertinya manjur. Baguslah, kata Diana. Tapi kita tidak bisa terus-terusan begini, Bu. Mas Rizky itu terlalu lembek. Sedikit saja Putri bersikap baik, dia pasti luluh lagi. Kita harus singkirkan Putri selamanya. Putri menahan napas. Singkirkan. Ibu Lisa terdengar menghela napas. Ibu juga maunya begitu. Tapi masalahnya, rumah ini. Ibu tidak yakin status rumah ini bagaimana. Rizky bilang ini rumah mereka berdua. Ibu takut kalau mereka cerai, Putri dapat setengah. Kita bisa apa kalau tidak punya rumah ini? Diana terdiam sejenak. Putri bisa melihat di layar, adiknya iparnya itu sedang berpikir keras. Diana punya ide, katanya tiba-tiba, suaranya penuh semangat jahat. Kita tidak perlu rebutan harta. Kita buat saja Putri terlihat sangat buruk, sangat hina, sampai Mas Rizky sendiri yang menendangnya keluar dari rumah ini tanpa memberikan sepeser pun. Bagaimana caranya? Tanya Ibu Lisa, tertarik. Utang, bisik Diana. Kita buat dia punya utang yang sangat banyak. Utang atas namanya sendiri. Ibu Lisa bingung. Bagaimana bisa? Kita pinjam uang pakai namanya? Tepat, seru Diana. Sekarang banyak pinjaman online, Bu. Gampang sekali. Syaratnya cuma foto KTP. Kita ambil KTP-nya Putri diam-diam, kita foto. Lalu kita ajukan pinjaman di 10, 20, bahkan 30 aplikasi pinjol sekaligus atas nama Putri. Kita pakai rekening palsu untuk terima uangnya. Uangnya kita pakai untuk belanja, Bu. Untuk foya-foya. Kita habiskan. Putri merasakan darahnya mendingin. Ini bukan lagi sekadar kekejaman verbal. Ini adalah rencana kriminal. Diana melanjutkan, suaranya semakin bersemangat. Nanti, setelah 1 atau 2 bulan, tagihan pasti macet. Debt collector akan mulai menelepon. Mereka akan datang ke rumah ini, Bu. Bayangkan. Mereka akan meneror Putri. Mas Rizky pasti kaget. Dia akan mengira istrinya selama ini diam-diam main pinjol, mungkin untuk judi, mungkin untuk yang lain.
Mas Rizky paling benci utang. Dia pasti akan sangat jijik dan marah pada Putri. Saat itulah ibu masuk, kompori terus. Bilang Putri mempermalukan keluarga. Mas Rizky pasti akan menceraikannya. Dan siapa yang mau membela wanita yang terlilit utang di mana-mana? Dia akan diusir tanpa membawa apa-apa. Ibu Lisa tertawa terbahak-bahak. Suara tawa itu terdengar mengerikan melalui earphone Putri. Diana, kamu memang anak ibu yang paling pintar. Rencanamu hebat sekali. Kapan kita mulai? Bagaimana cara dapat KTP-nya? Gampang. Nanti aku pura-pura bilang ke Mas Rizky. Aku butuh fotokopi KTP dan kartu keluarga mereka untuk urusan asuransi kantor. Mas Rizky pasti akan menyuruh Putri memberikannya padaku. Kalau tidak, aku bisa masuk ke kamar mereka saat Putri sedang di dapur. Aku ambil saja dompetnya, aku foto, lalu aku kembalikan. Dia tidak akan sadar. Putri mematikan rekaman. Ia tidak perlu mendengar lebih jauh lagi. Tangannya gemetar hebat, tapi bukan karena takut. Itu adalah getaran amarah yang sudah mencapai puncaknya. Mereka tidak hanya ingin mengusirnya, mereka ingin menghancurkan hidupnya. Mereka ingin merusak namanya dan membuatnya menderita dalam lilitan utang palsu. Putri berjalan kembali ke kamarnya. Ia mengunci pintu. Ia berjalan ke lemari pakaian yang besar. Di bagian paling dalam, di balik tumpukan pakaian musim dingin yang tidak pernah terpakai, ada sebuah brankas kecil yang tertanam di dinding, tersembunyi di balik cermin. Brankas itu hanya bisa dibuka dengan sidik jarinya. Bip! Brankas terbuka. Di dalamnya, tersimpan rapi dokumen-dokumen pentingnya. Bukan, ini bukan dokumen pernikahan atau kartu keluarga. Ini adalah senjatanya. Ia mengeluarkan sebuah map tebal. Isinya adalah akta jual beli, AJB, asli rumah yang mereka tempati. Ia membacanya lagi, meski sudah hafal. Nama pembeli, Putri. Status, lunas. Tanggal pembelian, 13 bulan sebelum tanggal pernikahannya dengan Rizky. Rumah ini 100% miliknya. Dibeli dengan uang warisan murni dari almarhum ayahnya. Nama Rizky tidak ada di selembar kertas pun. Rizky hanya tahu bahwa Putri punya rumah sebelum menikah. Tapi Rizky tidak pernah tahu detailnya karena Putri tidak ingin terkesan sombong. Ia mengeluarkan dokumen kedua. Laporan portofolio investasi dan rekening deposito atas namanya sendiri di bank yang berbeda. Uang warisan ayahnya tidak hanya ia belikan rumah. Sebagian besar ia investasikan. Jumlahnya cukup untuk membuatnya hidup sangat nyaman tanpa perlu bekerja seumur hidupnya. Mereka berencana menjebaknya dengan pinjaman puluhan juta. Mereka tidak tahu bahwa wanita yang mereka anggap bodoh dan miskin ini, yang mereka perlakukan seperti pelayan, sebenarnya jauh lebih kaya dari gabungan kekayaan mereka, termasuk Rizky. Putri menutup kembali brankas itu. Rencana Ibu Lisa dan Diana sangat jahat, tapi juga sangat bodoh. Mereka membangun rencana di atas asumsi yang salah. Mereka mengira Putri adalah domba. Padahal, mereka sedang berusaha menjebak seekor serigala yang sedang menyamar. Kalian mau main utang? Bisik Putri di kamar yang sunyi. Baik, mari kita bermain. Putri menunggu selama 3 hari. Selama 3 hari itu, ia adalah istri dan menantu yang paling sempurna. Ia memasak makanan enak, ia membersihkan rumah tanpa mengeluh, ia menuruti semua perintah Ibu Lisa dengan senyuman. Ia bahkan bersikap manis pada Rizky, membuat suaminya itu merasa seperti raja. Rizky, yang merasa bersalah atas sikapnya tempo hari, membalasnya dengan kebaikan, membelikannya coklat, dan berjanji akan mengajaknya liburan akhir pekan. Putri menerima semuanya. Di saat yang sama, ia melihat Diana sudah 2 kali berkunjung, mencoba mencari celah untuk mengambil KTP-nya, namun Putri selalu waspada. Serangan pertama Putri direncanakan dengan sangat teliti. Ia tahu, hari Sabtu adalah jadwal Ibu Lisa dan Diana untuk bersenang-senang. Mereka akan pergi ke mall paling mewah di kota, menghabiskan waktu berjam-jam untuk berbelanja, makan di restoran mahal, dan menonton film. Semua itu, tentu saja, menggunakan kartu kredit tambahan yang terhubung ke rekening gabungan Rizky dan Putri. Putri tahu persis kebiasaan mereka. Rekening gabungan itu sebenarnya adalah rekening pribadi Putri yang ia buka saat pertama kali bekerja. Setelah menikah, Rizky meminta agar gajinya ditransfer ke rekening itu agar mudah diatur. Putri setuju saja. Padahal, gaji Rizky hanya 1/4 dari total pemasukan pasif Putri setiap bulannya. Uang Rizky, seperti yang pernah dipikirkan Putri, memang hanya numpang lewat. Dan dari rekening itulah, Putri memberikan kartu tambahan untuk Ibu Lisa, atas desakan Rizky yang ingin membahagiakan ibunya. Sabtu pagi, Ibu Lisa dan Diana sudah berdandan heboh. Putri,
Kami mau ke mall. Mungkin pulang malam. Pastikan rumah bersih dan makanan sudah siap saat kami pulang. Perintah Ibu Lisa dari pintu depan. Iya, Bu. Hati-hati di jalan. Selamat bersenang-senang, jawab Putri lembut, melambaikan tangan dari dapur. Begitu mobil mereka menghilang dari gerbang, Putri tersenyum. Ia mengambil ponselnya. Ia tidak menelepon bank. Ia hanya membuka aplikasi M-Banking miliknya. Ia masuk rekening gabungan itu. Ia melihat saldo yang sangat sehat. Kemudian, dengan satu gerakan cepat, ia memindahkan 99% dari saldo tersebut ke rekening investasi pribadinya yang lain, rekening yang tidak diketahui siapapun. Ia hanya menyisakan uang sekitar Rp500.000 di rekening itu. Setelah itu, ia mengirim pesan singkat ke pengacara yang sudah ia hubungi sejak 3 hari lalu. Lakukan sekarang. Jarum jam menunjukkan pukul 3 sore. Di butik paling mewah di mall, Ibu Lisa dan Diana baru saja selesai memilih. 3 gaun baru untuk Ibu Lisa, 2 tas tangan impor untuk Diana, dan beberapa pasang sepatu. Total belanjaan mereka mencapai Rp20 juta. Bungkus semuanya, ya, kata Ibu Lisa dengan angkuh kepada pelayan toko. Ia mengeluarkan kartu kredit tambahan emasnya dan menyerahkannya. Pakai yang ini. Pelayan itu tersenyum, mengambil kartu, dan menggeseknya di mesin EDC. Sesaat kemudian, wajah pelayan itu berubah sedikit bingung. Mohon maaf, Ibu. Transaksinya ditolak. Wajah Ibu Lisa langsung memerah. Apa katamu? Ditolak? Tidak mungkin. Kartu ini limitnya besar. Coba gesek lagi. Mesinmu itu pasti rusak. Bentaknya. Pelayan itu, sedikit ketakutan, menggeseknya lagi. Masih ditolak, Bu. Keterangannya, dana tidak mencukupi. Tidak mungkin, pekik Diana. Coba kartu saya. Diana memberikan kartu debitnya sendiri, yang juga tersambung ke rekening gabungan itu. Hasilnya sama. Dana tidak mencukupi. Wajah Ibu Lisa dan Diana pucat pasi. Semua pengunjung dan pelayan di butik itu menatap ke arah mereka. Bisik-bisik mulai terdengar. 2 wanita yang berdandan menor itu ternyata tidak punya uang. Rasa malu yang luar biasa membakar wajah mereka. Pasti ada kesalahan sistem. Bang sialan, gerutu Ibu Lisa. Mereka terpaksa meninggalkan semua belanjaan itu di meja kasir dan berjalan keluar dari butik dengan langkah cepat, menahan malu. Telepon Rizky. Sekarang, desis Ibu Lisa pada Diana. Diana segera menelepon kakaknya, tapi yang terdengar hanya nada sambung. Rizky sedang ada rapat penting dan tidak mengangkat teleponnya. Ibu Lisa mengambil alih. Ia menelepon Rizky. Berkali-kali. Akhirnya, Rizky mengangkatnya. Ada apa, Bu? Rizky lagi rapat. Rapat apa? Kau mempermalukan ibu. Teriak Ibu Lisa langsung ke telepon, membuat beberapa orang di mal menoleh. Kenapa kartu kredit ibu ditolak? Saldonya 0. Kau kirim uang kemana? Hah? Ibu dan Diana malu dilihatin orang di sini. Cepat transfer uang sekarang juga. Rizky, yang sedang presentasi di depan klien, langsung panik. Wajahnya pucat. Ia meminta izin keluar ruangan sebentar. Sabar, Bu. Mungkin sistemnya error. Ia segera membuka aplikasi M-Banking di ponselnya. Matanya terbelalak. Saldo di rekening gabungan mereka, Rp512.340. Jantungnya serasa berhenti berdetak. Gaji dan bonusnya baru masuk 3 hari lalu. Kemana perginya semua uang itu? Puluhan juta lenyap begitu saja. Ia mencoba menelepon bank. Maaf, Pak Rizky. Kami tidak bisa memberikan informasi detail. Tapi kami melihat ada transaksi transfer keluar dalam jumlah besar pagi tadi. Dan berdasarkan sistem kami, rekening Bapak baru saja dibekukan 1 jam yang lalu atas permintaan pemilik rekening utama. Pemilik utama? Saya pemiliknya. Itu rekening gaji saya, teriak Rizky panik. Maaf, Pak. Menurut data kami, rekening ini adalah rekening atas nama Ibu Putri. Bapak hanya terdaftar sebagai pengguna tambahan. Semua aktivitas pembekuan dan penutupan rekening hanya bisa dilakukan oleh Ibu Putri. Dunia Rizky serasa runtuh. Selama ini dia salah paham. Dia mengira itu rekening bersama. Ternyata itu rekening Putri. Dia tidak punya kuasa apa-apa. Dengan tangan gemetar, ia menelepon Putri. Di saat yang sama, Putri sedang duduk santai di teras belakang rumahnya, menikmati secangkir teh lemon, ditemani pengacaranya, Pak Herman. Ponselnya berdering. Nama, Rizky, muncul di layar. Ia menekan tombol loudspeaker. Putri, kamu di mana?
Apa yang sudah kamu lakukan? Suara Rizky terdengar panik dan marah. Kenapa rekening kita dibekukan? Kenapa saldonya nol? Kemana semua uangnya? Ibu meneleponku marah-marah di mal. Kau mau mempermalukan keluargaku. Hah? Putri menyesap tehnya dengan tenang. Pak Herman mendengarkan dengan saksama. Rekening kita, Mas? Jawab Putri dengan suara yang sangat tenang dan dingin. Setahu saya, itu rekening atas nama saya. Uang gaji Mas memang masuk ke situ, tapi itu rekening saya. Rizky terdiam. Tapi kenapa dibekukan? Kenapa uangnya hilang? Oh, itu, kata Putri ringan. Saya tidak sengaja melihat riwayat transaksi beberapa bulan terakhir. Sepertinya pengeluarannya sangat tidak wajar. Puluhan juta setiap bulan untuk hal-hal yang tidak penting. Saya curiga, Mas. Saya curiga kartu kredit tambahan yang dipakai Ibu dan Diana, mungkin dicuri atau dikloning orang. Ada jeda panjang di telepon. Jadi, lanjut Putri, suaranya terdengar prihatin palsu, daripada uang kita hilang lebih banyak, untuk keamanan, saya pindahkan dulu dananya ke rekening saya yang lain. Rekening yang lebih aman. Dan tentu saja, rekeningnya saya bekukan sementara sampai investigasi selesai. Saya kan cuma berusaha melindungi aset kita, Mas. Saya istri yang baik, kan? Rizky tidak bisa berkata-kata. Dia tidak bodoh. Dia tahu ini bukan soal kartu dicuri. Ini adalah serangan balasan. Putri kamu. Ada lagi, Mas? Saya sedang sibuk dengan Pak Herman, pengacara saya. Kami sedang membahas banyak hal menarik. Oh ya, sampaikan salam saya untuk Ibu dan Diana. Semoga mereka tidak terlalu lelah jalan-jalan di mal tanpa uang. Klik. Putri menutup teleponnya. Di mal, Ibu Lisa dan Diana masih menunggu. Rizky akhirnya menelepon balik. Suaranya lemah. Bu, sepertinya ada masalah dengan bank. Uangnya tidak bisa dipakai dulu. Ibu pulang saja. Nanti Rizky pesan taksi online. Ibu Lisa mengamuk sejadi-jadinya di tengah lobi mal. Tapi dia tidak bisa berbuat apa-apa. Rizky, dengan rasa malu yang luar biasa, harus mentransfer sisa uang di rekening gaji pribadinya yang lain, yang jumlahnya pas-pasan, hanya untuk membayar taksi online agar ibu dan adiknya bisa pulang. Serangan pertama Putri berhasil. Dia telah memotong sumber dana mereka, dan menunjukkan pada Rizky siapa yang sebenarnya memegang kendali. Malam itu, rumah terasa seperti medan perang yang sunyi. Ibu Lisa dan Diana pulang dengan taksi online, wajah mereka kuyu menahan malu. Mereka membanting pintu depan, berharap bisa melampiaskan amarah mereka pada Putri. Tapi yang mereka temukan adalah Putri yang sedang duduk tenang di ruang makan, baru saja selesai menyiapkan makan malam. Aroma semur daging yang wangi seharusnya membuat suasana nyaman, tapi malam ini, aroma itu terasa ironis. Jadi kau sudah puas? Desis Ibu Lisa, melempar tas tangannya ke sofa. Ia tidak menunggu jawaban. Kau sengaja melakukan ini, kan? Kau mau mempermalukan kami? Kau mau membuat kami terlihat seperti pengemis? Diana ikut menimpali, suaranya bergetar antara tangis dan marah. Mas Rizky pasti akan marah besar padamu. Kau sudah menghina ibu. Kau? Aku hanya mengamankan aset. Potong Putri. Suaranya datar, tidak terpengaruh oleh amarah mereka. Ia bahkan tidak menoleh, tetap fokus menuang air putih ke gelas. Tepat saat itu, pintu depan terbuka lagi. Rizky masuk. Wajahnya tegang dan pucat. Dia pasti sudah melalui perjalanan pulang yang penuh tekanan, mungkin diselingi telepon makian dari ibunya. Dia melihat ibunya yang murka, adiknya yang menangis, dan istrinya yang tampak tenang di meja makan. Rizky, lihat istrimu. Adu Ibu Lisa seketika. Dia membekukan rekening. Dia bilang Ibu dan Diana mencuri. Dia mempermalukan kita di mal. Kau harus menghukum dia, Nak. Dia sudah kurang ajar. Rizky berjalan mendekat, tatapannya terkunci pada Putri. Putri, katanya. Suaranya rendah dan berat. Jelaskan padaku. Sekarang. Kenapa kau lakukan ini? Kenapa kau bilang itu rekeningmu? Bukankah itu rekening bersama kita? Putri akhirnya berbalik. Ia menatap suaminya lekat-lekat. Itu rekening yang aku buka 5 tahun lalu, jauh sebelum kita menikah, Mas. Saat Mas minta gajimu ditransfer ke situ agar mudah diatur. Aku setuju. Tapi statusnya tidak pernah berubah. Itu rekening atas namaku. Rizky tertegun. Tapi, kenapa kau pindahkan semua uangnya? Kenapa kau bekukan? Aku sudah bilang di telepon, kata Putri sabar. Aku melihat riwayat transaksi.
Puluhan juta setiap bulan untuk tas, baju, sepatu, makan di restoran mahal. Aku kira kartu tambahan yang dipakai ibu dan Diana dicuri orang. Jadi aku amankan uangnya. Alasan, teriak Ibu Lisa. Itu bukan urusanmu. Itu uang anakku. Uang gaji Rizky. Kau tidak berhak mengaturnya. Kau hanya istri yang numpang hidup. Numpang hidup. Putri mengulang kata-kata itu. Nadanya terdengar geli. Uang gaji Mas Rizky tidak pernah cukup untuk menutupi pengeluaran ibu dan Diana. Selama ini, uangku yang menutupi sisanya. Uangku yang membayar semua tagihan itu. Rizky tampak kaget. Apa maksudmu? Mas tidak pernah cek tagihannya, kan? Gaji Mas 3 hari lalu masuk. Tapi total belanja ibu dan Diana bulan ini saja sudah melebihi gaji Mas. Jadi, uang siapa yang mereka pakai? Ibu Lisa panik melihat arah pembicaraan ini. Dia harus merebut kembali kendali. Dia harus membuat Putri terlihat kecil lagi. Omong kosong. Kau hanya mengada-ada. Kau pikir kami percaya? Kau itu tidak punya apa-apa. Kalau kau tidak suka dengan aturan di rumah ini, kau yang pergi. Ibu Lisa menunjuk ke arah pintu depan. Pergi kau dari sini. Ini rumah anakku. Rumah Rizky. Rizky tersentak. Ibunya sudah keterlaluan. Ibu. Putri tersenyum. Senyum yang membuat Ibu Lisa dan Diana merinding. Ini, kata Putri, adalah momen yang saya tunggu. Dia berjalan melewati mereka, menuju kamar tidur. Rizky, Ibu Lisa, dan Diana saling pandang dengan bingung. Beberapa saat kemudian, Putri kembali. Ia tidak membawa koper. Ia membawa sebuah map folder tebal berwarna biru tua. Ia berjalan ke meja kopi di ruang tamu. Brah. Ia meletakkan map itu dengan keras di atas meja kaca. Ibu bilang ini rumah Rizky? Tanya Putri dengan suara yang sangat jelas. Ibu bilang, saya yang harus pergi. Putri membuka map itu. Ia mengeluarkan selembar kertas tebal dengan kop notaris dan segel di sudutnya. Akta jual beli. Silakan dibaca, kata Putri kepada Rizky. Baca yang keras. Terutama bagian nama pembeli dan tanggal transaksinya. Tangan Rizky gemetar saat mengambil kertas itu. Ibu Lisa dan Diana mendekat, mencoba mengintip. Rizky mulai membaca, awalnya pelan, lalu suaranya menghilang. Matanya membelalak ngeri. Apa isinya, Rizky? Desak Ibu Lisa, tidak sabar. Rizky mengangkat kepalanya. Ia tidak menatap ibunya. Ia menatap Putri dengan pandangan yang sulit diartikan. Campuran antara kaget, malu, dan ketakutan. Nama pembeli, Putri. Tanggal pembelian, 10 Oktober 2022. Diana langsung menghitung. Itu setahun sebelum Mas Rizky menikah. Status, lunas. Lanjut Rizky, suaranya seperti tercekik. Rumah itu hening seketika. Hanya terdengar suara pendingin ruangan. Rizky akhirnya menatap ibunya. Wajahnya pucat pasi. Ibu. Bisiknya. Ibu bilang rumah ini dibeli pakai uang pensiun almarhum ayah. Ibu bilang ini rumah atas nama Rizky. Ibu Lisa gelagapan. Wajahnya yang tadi merah, karena marah kini pucat seperti kapas. Ibu hanya tidak mau kau direndahkan istri. Ibu bohong. Teriak Rizky. Ini adalah pertama kalinya Rizky membentak ibunya. Ibu membohongi saya selama ini. Ibu membiarkan saya, membiarkan kita, menghina Putri di rumahnya sendiri. Putri melipat tangannya di dada. Jadi, Bu, kata Putri dengan suara tenang yang mematikan. Siapa yang numpang hidup di sini? Siapa yang seharusnya pergi dari rumah ini? Ibu Lisa tidak bisa menjawab. Mulutnya terbuka tapi tidak ada suara yang keluar. Diana mundur selangkah, bersembunyi di balik ibunya. Rizky menjatuhkan akta itu ke meja. Dia terduduk lemas di sofa. Dia menatap istrinya, wanita yang selama ini ia anggap lemah, wanita yang ia biarkan ditampar ibunya di dapur. Sekarang ia sadar, wanita itu adalah pemilik segalanya. Pemilik rumah yang ia tinggali, pemilik uang yang ia pakai. Dan dia hanyalah suami yang menumpang. Malam itu, untuk pertama kalinya, Ibu Lisa benar-benar kalah. 1 minggu berlalu sejak malam pembacaan akta rumah. Suasana di rumah itu lebih dingin dari kutub. Ibu Lisa dan Diana mengunci diri di kamar mereka, hanya keluar untuk makan. Mereka tidak lagi berani memerintah Putri. Mereka tidak lagi berani bersuara keras. Mereka kini sadar status mereka hanyalah tamu yang bisa diusir kapan saja. Rizky menjadi pendiam.
Dia tidur di sofa ruang tamu, tidak berani masuk ke kamar Putri. Dia mencoba berbicara pada Putri, meminta maaf, tapi Putri selalu menjawab dengan jawaban yang sama. Belum waktunya, Mas. Masih ada yang harus saya selesaikan. Putri sendiri tahu, perang ini belum selesai. Membekukan rekening dan mengungkap kepemilikan rumah adalah guncangan. Tapi itu belum menghancurkan akar masalahnya. Ia tahu, dari rekaman CCTV yang masih aktif, Ibu Lisa dan Diana kini semakin nekat. Kehabisan uang dan kehilangan muka membuat mereka semakin berbahaya. Putri mengamati dari ponselnya, melihat Diana dan ibunya berbisik-bisik panik di dalam kamar. Mereka harus segera mendapatkan uang. Dan mereka harus segera menyingkirkan Putri. Rencana pinjaman online, pinjol, yang sempat mereka bahas di bab 3 kini menjadi satu-satunya harapan mereka. Mereka mengira Putri tidak tahu rencana itu. Suatu sore, saat Putri sengaja sibuk berkebun di halaman belakang, Diana menyelinap masuk ke kamar utama. Ini adalah kesempatannya. Dengan tangan gemetar, ia membuka tas Putri yang tergeletak di meja rias. Ia menemukan dompetnya, mengambil kartu tanda penduduk, KTP, Putri, memotretnya dengan cepat menggunakan ponselnya, lalu mengembalikannya seolah tidak terjadi apa-apa. Diana keluar kamar dengan perasaan menang. Dia berhasil. Malam itu juga, di dalam kamarnya, Diana memulai aksinya. Dia, dibantu Ibu Lisa yang membacakan instruksi, mulai mendaftar di aplikasi pinjol. Bukan hanya satu, tapi 20 aplikasi berbeda. Mereka menggunakan foto KTP Putri, melakukan swafoto dengan foto KTP, teknik penipuan yang umum, dan memasukkan data rekening. Disinilah Diana membuat kesalahan fatal. Karena panik dan tidak berpengalaman, dia tidak tahu cara membuat rekening palsu untuk menampung uang itu. Satu-satunya nomor rekening atas nama Putri yang dia tahu adalah nomor rekening gaji yang biasa Rizky gunakan, rekening yang kini sudah dibekukan Putri. Dalam kepanikan, dia memasukkan nomor rekening pribadi Putri yang lain, yang pernah ia lihat di buku tabungan lama Putri. Di kamarnya sendiri, ponsel Putri berdenting. 1 kali, 2 kali, 3 kali. Notifikasi transfer masuk dari berbagai perusahaan fintech mulai membanjiri ponselnya. Putri tersenyum. Umpannya dimakan. Dia melihat layar M-bankingnya. 1 juta rupiah masuk. Lalu 500.000 rupiah. Lalu 2 juta rupiah. Terus menerus. Diana dan Ibu Lisa tidak tahu bahwa uang itu masuk rekening aktif milik Putri. Tepat 1 jam setelah teror transfer itu dimulai, dan setelah total hampir 30 juta rupiah masuk rekeningnya, Putri melakukan langkah selanjutnya. Dia mentransfer sejumlah 30 juta rupiah dari rekening investasinya, yang berbeda, untuk langsung melunasi semua pinjaman itu di saat yang sama. Lunas. Dalam 1 jam. Kemudian, dia menelepon bank dan semua perusahaan fintech itu, melaporkan adanya aktivitas penipuan dan pencurian data atas namanya, lengkap dengan bukti transfer masuk dan pelunasan instan yang aneh. Sabtu pagi. 3 hari setelah insiden pinjol. Semua orang sedang sarapan dalam diam. Tiba-tiba, bel rumah berbunyi. Putri, yang sudah menduganya, bangkit untuk membuka pintu. Di depan pintu berdiri 2 orang pria berbadan tegap, mengenakan kemeja batik rapi. Mereka tidak terlihat seperti preman, lebih seperti investigator. Selamat pagi. Benar ini dengan Ibu Putri? Tanya salah satu pria itu dengan sopan. Iya, saya sendiri. Ada apa, ya? Jawab Putri. Ibu Lisa dan Diana mengintip dari ruang makan. Wajah mereka tegang. Mereka mengira inilah debt collector yang akan menagih utang Putri. Mereka sudah siap menikmati pertunjukan. Kami dari Asosiasi Fintech Pendanaan. Kami kesini bukan untuk menagih, Bu. Kami kesini untuk investigasi, kata pria kedua. Kami menerima laporan dari Ibu 3 hari lalu, dan kami juga mencatat aktivitas yang sangat tidak wajar atas nama Ibu. Aktivitas apa? Tanya Rizky, yang kini ikut berdiri di belakang Putri. Pria pertama membuka mapnya. Ada 20 pengajuan pinjaman atas nama Ibu Putri yang masuk hampir bersamaan. Semuanya disetujui. Anehnya, dana tersebut masuk rekening Ibu, dan dalam waktu kurang dari 1 jam, semua pinjaman itu dilunasi sekaligus. Ini jelas sekali bukan pola peminjam biasa. Ini adalah pola pencucian uang, atau pencurian identitas yang sangat serius. Ibu Lisa dan Diana membeku. Jantung mereka serasa berhenti berdetak. Bukan menagih? Investigasi? Ya Tuhan, seru Putri, memasang wajah kaget dan takut. Tentu saja bukan saya yang mengajukan. Pasti ada yang mencuri data saya. Ini mengerikan sekali. Ada yang aneh, Rizky? Tanya Ibu Lisa, mencoba berpura-pura bingung.
Mungkin istrimu. Saya tahu siapa pelakunya, potong Putri. Tatapannya tajam menusuk ke arah Ibu Lisa dan Diana. Putri, jangan sembarangan menuduh, kata Rizky lemah. Saya tidak menuduh, Mas. Saya punya bukti. Putri berbalik, mengambil remote TV di ruang tamu. Bapak berdua, silakan masuk. Ada yang perlu kalian lihat. Para pria itu masuk, diikuti Rizky yang kebingungan. Putri menyalakan televisi. Ia membuka ponselnya, menekan aplikasi CCTV, dan memilih fitur Just to Screen. Saya memasang CCTV di rumah ini beberapa minggu lalu untuk keamanan, kata Putri. Dan kebetulan, saya merekam percakapan ini. Putri menekan tombol play. Layar televisi menampilkan gambar ruang tamu dari sudut rak buku. Tanggalnya terekam jelas, 2 minggu lalu. Suara Diana terdengar nyaring memenuhi ruangan. Kita pakai saja KTP-nya Putri, kita ajukan pinjaman besar atas namanya. Mas Rizky pasti jijik. Lalu suara tawa Ibu Lisa yang mengerikan menyusul. Diana, kamu memang anak ibu yang paling pintar. Rencanamu hebat sekali. Ruangan itu hening senyap. Pria dari asosiasi itu menatap layar TV dengan wajah kaget. Rizky mematung. Wajahnya berubah dari bingung, menjadi pucat, lalu menjadi merah padam karena amarah yang luar biasa. Dia perlahan menoleh ke belakang. Diana sudah terduduk di lantai, menangis histeris. Tidak, itu bohong. Itu editan. Dia menjebak kami. Ibu Lisa gemetar hebat, wajahnya putih seperti mayat. Rizky, nak, jangan percaya, dia iblis, dia menjebak kita. Pria dari asosiasi itu berdeham. Pak, Bu, ini sudah bukan wewenang kami lagi. Ini sudah jelas pencurian identitas dan perencanaan penipuan. Ini ranah pidana. Sebaiknya Bapak selesaikan secara internal, atau kami teruskan ini ke pihak kepolisian. Rizky tidak mendengar mereka. Dia tidak melihat Putri. Matanya hanya tertuju pada ibu dan adiknya yang gemetar ketakutan di lantai. Dia berjalan perlahan, bukan ke arah Putri, tapi ke arah mereka berdua. Wajahnya hancur. Kalian? Bisik Rizky, suaranya serak karena rasa malu dan marah. Kalian berdua mencoba menjebak istriku, menghancurkan hidupnya, di bawah atap rumah miliknya. Penekanan pada kata miliknya, adalah tamparan yang lebih keras daripada tamparan Ibu Lisa di bab 1. Rizky akhirnya sadar. Dia telah salah membela orang selama ini. Keheningan yang pecah setelah rekaman CCTV itu diputar terasa lebih bising daripada teriakan manapun. Di layar televisi, adegan Ibu Lisa yang tertawa jahat dan Diana yang memaparkan rencana licik mereka seolah membeku di udara, menjadi monumen bisu atas kejahatan mereka. Kedua pria dari asosiasi fintech itu tampak sangat tidak nyaman. Bertukar pandang, menunggu siapa yang akan mengambil langkah. Diana masih terseduh di lantai, tangisannya terdengar seperti rengekan putus asa. Itu bohong, dia menjebak kami. Mas percaya sama aku, Mas. Ibu Lisa, setelah beberapa detik terdiam karena syok, tiba-tiba bangkit. Naluri bertahan hidupnya mengambil alih. Dia tidak bisa membiarkan dirinya kalah di depan orang asing. Rekaman apa ini? Raungnya, menunjuk ke arah Putri. Pasti sudah kau edit, kan? Kau memang licik. Kau fitnah ibu dan adikmu sendiri. Rizky, lihat kelakuan istrimu. Dia mau menghancurkan keluarga kita. Dia mau memenjarakan ibu. Dia beralih ke dua pria tadi. Kalian jangan percaya. Dia ini menantu gila. Dia yang... Cukup. Suara itu bukan teriakan. Itu adalah raungan yang dalam, penuh rasa sakit, dan datang dari tempat yang sangat gelap. Rizky yang mengatakannya. Dia bahkan tidak melihat ibunya. Dia masih menatap layar televisi, pada gambar ibunya yang sedang tertawa. Wajahnya yang pucat kini memerah, rahangnya mengeras, dan tangannya terkepal di sisinya begitu erat hingga buku-buku jarinya memutih. Getaran amarahnya begitu kuat hingga membuat Ibu Lisa terdiam seketika. Kedua pria dari asosiasi itu berdeham. Salah satu dari mereka menatap Putri dengan profesional. Ibu Putri, ini sudah jelas kasus pidana. Pencurian data pribadi dan perencanaan penipuan. Jika ibu mau, kami bisa menjadikan ini laporan resmi ke pihak kepolisian. Kami akan menjadi saksi. Seluruh ruangan menahan napas. Ini adalah momen penentuan. Ibu Lisa dan Diana menatap Putri dengan mata terbelalak, penuh ketakutan. Mereka tahu, jika Putri berkata, ya, hidup mereka akan berakhir di penjara. Putri membalas tatapan pria itu dengan tenang. Lalu, dia perlahan menolehkan kepalanya.
Bukan ke arah Ibu Lisa atau Diana. Dia menoleh ke arah suaminya, Rizky. Mas, kata Putri. Suaranya datar, tanpa emosi, tapi memegang semua kendali. Mereka keluargamu. Mereka ibumu dan adikmu. Keputusan ini bukan lagi di tanganku. Ini di tanganmu. Dia menyerahkan pisaunya kepada Rizky. Dia memberikan beban keputusan itu di bahu suaminya. Rizky terhuyung mendengarnya. Dia menatap Putri, matanya memancarkan kepanikan. Dia dipaksa memilih. Tapi kali ini, dia tidak bisa lagi bersembunyi. Ibu Lisa melihat ini sebagai celah. Rizky. Nak? Rengeknya, mencoba meraih lengan putranya. Kau tidak akan memenjarakan ibumu, kan, nak? Ibu yang melahirkanmu? Ibu. Rizky menarik lengannya dari jangkauan ibunya. Dia akhirnya berbalik menghadap Ibu Lisa. Matanya merah, tapi bukan karena air mata. Itu adalah kemarahan dan rasa muak yang tak terhingga. Ibu menamparnya, bisik Rizky. Kata-kata itu nyaris tidak terdengar. Ibu Lisa bingung. Apa? Ibu menamparnya. Teriak Rizky, membuat semua orang terlonjak. Pagi itu, aku melihatnya. Aku melihat ibu menampar istriku di dapur hanya karena teh. Dan aku diam saja. Rizky kini gemetar hebat. Ini bukan lagi hanya tentang pinjaman online. Ini tentang semua akumulasi racun yang telah ia telan. Aku diam saat ibu menghinanya setiap hari di rumah ini. Aku diam saat ibu menyebutnya pemalas. Aku diam saat ibu membohongiku dan bilang ini rumahku, padahal ini rumahnya. Aku membiarkan kalian semua memperlakukannya seperti pelayan di istananya sendiri. Dia berjalan mondar-mandir seperti singa yang terluka. Dan sekarang setelah semua itu, kalian tidak puas. Kalian mencoba menjebaknya, menghancurkan namanya dengan utang, membuatnya dikejar-kejar penagih utang. Kalian mau menghancurkan hidupnya. Dia berhenti di depan ibunya. Untuk apa? Supaya ibu bisa terus mengendalikanku? Supaya ibu bisa mendapatkan rumah ini? Sampai kapan, Bu? Sampai kapan ibu akan meracuni hidupku? Ibu Lisa menangis. Ibu melakukan ini untukmu, Rizky, supaya kau tidak diinjak-injak istri. Omong kosong, potong Rizky. Dia menoleh kedua pria dari asosiasi. Wajahnya kini terlihat sangat tua dan lelah. Bapak, terima kasih atas bantuannya. Saya hargai profesionalisme Bapak. Tapi seperti kata istri saya, ini aib keluarga. Dia menelan ludah, rasa malunya terlihat jelas. Biar saya yang selesaikan secara internal. Saya jamin, dengan reputasi saya, tidak akan pernah terulang lagi. Saya mohon, jangan libatkan polisi. Saya yang akan mengurus mereka. Kedua pria itu saling pandang. Mereka melihat seorang suami yang hancur, seorang istri yang kuat, dan dua pelaku yang ketakutan. Ini akan menjadi pertumpahan darah emosional. Baik, Pak Rizky, kata pria yang lebih tua. Kami mengerti. Laporan ini akan kami tahan, dengan catatan Ibu Putri sebagai pelapor utama setuju. Semua mata kembali beralih ke Putri. Putri mengangguk sekali. Saya setuju. Baik. Data dan bukti rekaman ini akan kami simpan sebagai arsip. Selamat sore. Kedua pria itu bergegas keluar, lega karena bisa lolos dari drama keluarga yang intens itu. Begitu pintu depan tertutup, Ibu Lisa langsung menghela napas lega. Dia mengira badai sudah berlalu. Dia mengira putranya telah menyelamatkannya. Syukurlah. Rizky, nak, ibu tahu kau anak yang baik. Ibu tahu kau tidak akan. Diam, Bu, kata Rizky. Suaranya dingin dan tanpa emosi. Ibu Lisa terkejut. Rizky? Rizky tidak memandangnya. Dia berjalan ke ruang tengah, mengambil ponselnya yang tergeletak di meja. Dia menekan beberapa nomor. Halo. Selamat sore, Pak. Saya Rizky. Saya yang tadi pagi menelepon. Iya, Pak. Saya mau pastikan. Apa rumah kontrakan sederhana di dekat pasar itu masih ada? Oh, masih. Bagus. Saya mau sewa, Pak. Untuk 2 orang. Mulai malam ini juga? Iya. Saya akan antar mereka sekarang. Tolong siapkan kuncinya. Dia menutup telepon. Dia berbalik. Diana dan Ibu Lisa menatapnya dengan horor, tidak mengerti. Rizky menatap mereka berdua dengan mata yang mati. Ibu, Diana, pergi ke kamar kalian. Kemasi barang kalian. Apa maksudmu? Jerit Ibu Lisa. Wajahnya yang baru saja lega kini berubah menjadi ngeri.
Kau bicara apa, Rizky? Kontrakan? Pasar? Kau menyuruh kami kemana? Ibu dengar saya, kata Rizky. Suaranya tidak bergetar. Titik baliknya telah terlewati, dan dia tidak bisa kembali lagi. Saya sudah menyewa rumah kontrakan kecil untuk ibu dan Diana. Kalian akan tinggal di sana. Kau mengusir ibumu sendiri, raung Ibu Lisa, tidak percaya. Demi perempuan iblis ini, kau mengusir orang yang sudah melahirkan dan membesarkanmu? Kau anak durhaka. Kau. Ini bukan karena dia, potong Rizky, menunjuk ke arah putri yang hanya dia mengamati. Ini karena perbuatan ibu dan Diana sendiri. Kalian sudah melakukan kejahatan. Kalian mencoba menjebak istri saya. Di bawah atap rumahnya. Apa ibu pikir setelah semua ini terbongkar, kita bisa hidup bersama lagi seolah tidak terjadi apa-apa? Apa ibu pikir putri akan memaafkan? Apa ibu pikir aku bisa memaafkan kalian? Diana, yang dari tadi hanya menangis, tiba-tiba berlari dan memeluk kaki kakaknya. Mas Rizky. Jangan, Mas. Jangan usir aku. Aku salah. Aku minta maaf. Ini semua ide ibu. Sumpah, Mas. Ibu yang merencanakan semuanya. Aku cuma disuruh. Aku cuma ikut-ikutan. Jangan usir aku, Mas. Aku bisa bantu-bantu di sini. Aku bisa jadi pembantu putri. Apa saja, Mas. Tapi jangan kirim aku ke kontrakan. Pengkhianatan Diana yang begitu cepat dan memalukan itu membuat Ibu Lisa semakin syok. Dia menatap putrinya dengan pandangan jijik. Tapi Rizky hanya merasa lebih muak. Dia menarik kakinya dari pelukan Diana. Membantu, kata Rizky dingin. Kau mau membantu menghancurkan rumah tangga kakakmu. Dan ibu adalah otaknya. Kalian berdua sama saja. Kalian racun di rumah ini. Dan racun harus dikeluarkan. Rizky menatap jam di dinding. Saya beri kalian waktu 30 menit. Kemasi barang kalian. Bawa baju-baju kalian saja. Tidak ada barang lain di rumah ini yang menjadi milik kalian. 30 menit. Setelah itu, saya sendiri yang akan mengantar kalian ke kontrakan baru kalian. Ibu Lisa mematung. Dia sadar putranya tidak bercanda. Tidak ada lagi Rizky si anak ibu yang penurut. Yang berdiri di depannya adalah pria asing yang patah hati. Rizky. Bisiknya, mencoba taktik terakhir, taktik air mata. Tolong, nak jangan begini. Ibu sudah tua, ibu. 30 menit, Bu, kata Rizky, lalu dia berbalik membelakangi mereka, berjalan menjauh. Dia tidak sanggup lagi melihat wajah ibunya. Ibu Lisa dan Diana, dengan langkah gontai dan air mata yang kini bercampur rasa takut, berjalan menuju kamar mereka. Terdengar suara pintu dibanting dan isak tangis yang keras dari dalam. Ruang tamu itu kini hening. Hanya ada Rizky dan Putri. Televisi masih menyala, menampilkan layar kosong aplikasi CCTV. Rizky berjalan pelan dan mematikannya. Ruangan itu terasa luas dan kosong. Dia masih berdiri membelakangi Putri. Bahunya naik turun, menahan gejolak emosi yang luar biasa. Dia malu. Dia hancur. Dia gagal. Mas. Panggil Putri pelan. Rizky berbalik. Perlahan. Wajahnya adalah topeng penderitaan. Dia menatap istrinya, wanita yang ia biarkan menderita selama berbulan-bulan. Wanita yang ternyata memegang semua kartu. Wanita yang baru saja ia saksikan hampir dihancurkan oleh keluarganya sendiri. Dia mengambil langkah pertama. Lalu langkah kedua. Dia berjalan mendekati Putri, yang hanya berdiri diam, mengamatinya. Saat jarak mereka hanya satu lengan, Rizky berhenti. Dia tidak bisa menatap mata istrinya. Dia hanya menunduk menatap lantai. Kemudian, lututnya tertekuk. Pria jangkung itu perlahan-lahan berlutut di depan Putri. Dia tidak berlutut secara dramatis. Dia berlutut seperti seseorang yang kakinya tidak sanggup lagi menopang beban rasa malunya. Dia berlutut di lantai marmer yang dingin, di rumah milik istrinya. Putri. Bisiknya, suaranya serak dan pecah. Maafkan aku. Air matanya yang sedari tadi ia tahan, akhirnya jatuh. Maafkan aku, karena sudah jadi suami pengecut. Maafkan aku, karena sudah diam. Maafkan aku, karena sudah membiarkan mereka menyakitimu. Aku gagal. Aku gagal jadi suamimu. Aku gagal jadi pelindungmu. Aku tidak pantas untukmu. Dia terisak di kaki istrinya. Bukan tangisan manipulatif seperti ibunya, tapi tangisan pria dewasa yang hancur karena menyadari kesalahannya sendiri. Dia tidak meminta untuk dimaafkan.
Dia hanya menyatakan faktanya. Putri menatap suaminya yang berlutut di depannya. Tidak ada rasa kemenangan di hatinya. Yang ada hanya rasa lelah yang luar biasa. Dia sudah memenangkan perang melawan mertua dan adik iparnya. Tapi dia tidak tahu apakah pernikahannya bisa diselamatkan. Tepat saat itu, suara pintu kamar terbuka dengan keras. Ibu Lisa keluar sambil menyeret kopernya. Diana mengikuti di belakangnya, matanya bengkak. Ibu Lisa sudah siap dengan semburan amarah terakhirnya, tapi kata-katanya tertahan di tenggorokan. Dia melihat pemandangan di depannya. Dia melihat putranya. Anak laki-laki kesayangannya. Pria yang ia kendalikan seumur hidupnya. Pria yang ia anggap sebagai perpanjangan dirinya. Rizky sedang berlutut di kaki Putri. Bagi Ibu Lisa, pemandangan itu lebih menyakitkan daripada tamparan, lebih menghina daripada diusir, lebih mematikan daripada penjara. Itu adalah simbol kekalahan totalnya. Dia tidak hanya kehilangan kemewahan. Dia tidak hanya kehilangan rumah. Dia telah kehilangan putranya. Dia telah kehilangan kendalinya. Rizky. Ibu Lisa menjerit. Jeritan itu bukan jeritan marah. Itu adalah jeritan histeris penuh kekalahan dan penyesalan. Bangun, nak. Jangan berlutut di depan dia. Bangun, Rizky. Jangan tinggalkan ibu. Ibu salah. Ibu minta maaf. Bangun. Dia melepaskan kopernya, mencoba berlari untuk menarik Rizky berdiri. Tapi Rizky tidak bergerak. Dia tetap berlutut, kepalanya tertunduk di depan istrinya. Putri menatap Ibu Lisa yang kini menangis histeris di lantai, memukuli dadanya sendiri. Bukan aku yang mengusir ibu, kata Putri dingin. Bukan aku yang membuat Mas Rizky berlutut. Perbuatan ibu sendiri yang melakukannya. Jeritan histeris Ibu Lisa menggema di seluruh ruang tamu, memantul di dinding-dinding tinggi rumah milik Putri. Pemandangan putranya, Rizky, yang berlutut di kaki menantunya, adalah sebuah realita yang tidak bisa diproses oleh otaknya. Itu adalah simbol akhir dari kekuasaannya. Itu adalah kekalahan yang lebih telak daripada kehilangan uang, lebih memalukan daripada diusir. Itu adalah pemandangan di mana anak laki-laki yang ia cetak untuk menjadi bonekanya, kini telah memotong sendiri semua talinya. Bangun, Rizky. Ibu bilang bangun. Raungnya, kata-katanya bercampur dengan isak tangis yang meledak-ledak. Jangan berlutut di depan perempuan itu. Dia penyihir. Dia sudah menghasutmu. Rizky, bangun, nak. Lihat ibu. Ini ibumu. Jangan tinggalkan ibu. Ibu minta maaf. Ampun, nak. Ibu salah. Dia melepaskan kopernya yang separuh terisi, berlari ke arah Rizky, dan mencoba menarik lengan putranya dengan paksa. Dia menarik dan meronta, berusaha mengangkat tubuh Rizky dari lantai. Bangun, kau mempermalukan ibumu. Bangun. Putri, yang dari tadi hanya dia mengamati, akhirnya angkat bicara. Suaranya tenang, namun membelah kekacauan itu. Mas, berdiri, katanya. Rizky, yang masih menunduk, mendongak menatap Putri, bukan ibunya. Berdiri, ulang Putri. Aku tidak butuh suamiku berlutut di kakiku. Aku butuh dia berdiri di sampingku. Tapi sepertinya, Mas sudah memilih untuk berdiri di tempat yang lain. Kata-kata itu ambigu, tapi Rizky menangkapnya. Dia tidak berlutut lagi karena rasa bersalah. Dia harus berdiri untuk menyelesaikan apa yang sudah ia mulai. Dengan satu gerakan kuat, Rizky berdiri. Dia tidak lagi menatap Putri. Dia berbalik menghadap ibunya. Ibu Lisa mengira putranya akan memeluknya, memaafkannya. Tapi yang ia lihat adalah mata Rizky. Mata itu dingin, kosong. Tidak ada lagi cinta, tidak ada lagi rasa takut, tidak ada lagi rasa bersalah. Hanya ada keputusan. 30 menit ibu sudah habis, kata Rizky datar. Ibu Lisa terhuyung mundur. Rizky? Kopermu, Bu. Rizky berjalan, mengambil koper Ibu Lisa yang tergeletak. Dia tidak membantunya berkemas. Dia hanya membawanya ke pintu depan. Diana, kopermu, panggilnya ke arah kamar, tempat Diana masih bersembunyi. Diana keluar dengan takut-takut, menyeret koper kecilnya, matanya bengkak merah. Dia tidak berani menatap siapapun. Rizky, jangan, bisik Ibu Lisa, suaranya kini bergetar karena ketakutan yang nyata. Taktik amarahnya gagal. Taktik air matanya gagal. Kau mau ibu tinggal di mana? Kau mau membuang ibumu ke jalan? Aku sudah bilang, jawab Rizky, membuka pintu depan lebar-lebar. Udara sore yang sejuk masuk, terasa kontras dengan panasnya suasana di dalam.
Aku sudah menyewa kontrakan untuk ibu dan Diana. Dekat pasar. Kalian bisa hidup mandiri di sana. Kontrakan? Ibu Lisa tertawa histeris. Kau membuang ibumu dari rumah mewah ini ke kontrakan di pasar? Setelah semua yang ibu lakukan untukmu? Kau anak tidak tahu diuntung. Kau anak durhaka. Dia mulai memukuli dada Rizky. Aku tidak mau pergi. Ini rumah anakku. Aku tidak mau. Rizky membiarkan ibunya memukulnya beberapa kali. Dia hanya diam, menerima setiap pukulan dengan wajah lurus. Lalu, dia menangkap kedua pergelangan tangan ibunya. Ini bukan rumahku, Bu, katanya dengan suara rendah yang menakutkan. Ini rumah Putri. Dan ibu bukan lagi tamu di sini. Dia melepaskan tangan ibunya dengan kasar, lalu berbalik mengambil kedua koper itu. Ikut aku. Atau aku akan memanggil satpam kompleks untuk menyeret kalian keluar. Ancaman itu adalah pukulan final. Diusir oleh satpam. Di depan para tetangga yang selama ini ia sombongkan. Ibu Lisa membeku. Rasa malunya mengalahkan amarahnya. Dengan langkah gemetar, wajah yang basah oleh air mata dan ingus, dia berjalan keluar dari rumah itu. Diana mengikuti di belakangnya seperti bayangan, tidak berani bersuara. Putri berdiri di ambang pintu, bersedekap, mengawasi mereka pergi. Rizky memasukkan koper-koper itu ke bagasi mobilnya. Dia membukakan pintu belakang. Masuk. Ibu Lisa dan Diana masuk tanpa kata. Rizky menutup pintu, masuk ke kursi pengemudi, dan menyalakan mesin. Dia tidak menoleh ke arah Putri yang masih berdiri di pintu. Dia hanya menjalankan mobilnya, keluar dari gerbang rumah yang tidak akan pernah ia rasakan sebagai rumahnya lagi. Perjalanan 30 menit ke kontrakan itu adalah perjalanan paling sunyi sekaligus paling bising dalam hidup mereka. Sunyi karena tidak ada yang berbicara. Bising karena isak tangis Ibu Lisa yang tidak berhenti. Dia menangis bukan karena menyesal telah menyakiti Putri. Dia menangis karena menyesal telah gagal. Menyesal telah kalah. Dia menangisi nasibnya. Mobil berhenti di sebuah gang sempit. Di ujung gang, terlihat keriuhan pasar yang mulai bersiap untuk subuh. Bau ikan asin dan terasi samar-samar tercium. Turun, kata Rizky. Dia mengeluarkan koper-koper itu dan meletakkannya begitu saja di mulut gang yang becek. Dia menyerahkan sebuah kunci dan segepok uang tunai. Ini kuncinya. Nomor 12A. Uang ini untuk makan kalian selama seminggu. Setelah itu, aku akan transfer bulanan secukupnya. Hanya untuk makan. Tidak lebih. Ibu Lisa menatap kunci di tangannya, lalu uang di tangannya. Dia menatap gang sempit di depannya. Ini adalah karma. Ini adalah nerakanya. Rizky. Dia memohon sekali lagi, suaranya parau. Nak, jangan tinggalkan ibu di sini. Ibu takut di sini kotor. Rizky menatap ibunya untuk terakhir kalinya. Ibu sendiri yang memilih jalan ini. Dia berbalik, masuk ke mobil, dan menguncinya. Ibu Lisa, dalam kepanikan terakhirnya, menggedor-gedor kaca mobil. Rizky, jangan pergi. Rizky, ibu minta ampun. Bawa ibu kembali. Rizky, anakku, jangan tinggalkan ibumu. Orang-orang di sekitar pasar mulai menoleh, menonton drama itu dengan penuh minat. Rizky memejamkan matanya sejenak, mengabaikan suara ibunya yang memekakan telinga. Dia menginjak gas. Ibu Lisa berlari mengejar mobil itu. Rizky. Dia tersandung kakinya sendiri dan jatuh tersungkur di jalanan becek mulut gang. Dia tidak bangun. Dia tetap di sana, di atas tanah yang kotor, menangis meraung-raung di depan umum. Dia tidak hanya kehilangan rumah dan uang. Dia telah kehilangan putranya, kehormatannya, dan semua kendali atas hidupnya. Dia telah menjadi tontonan. Itulah karmanya. Rizky melihatnya dari kaca spion, sebelum akhirnya berbelok di tikungan dan menghilang. Rizky menyandarkan kepalanya di kemudi mobil. Dia memarkir mobilnya di pinggir jalan yang sepi, beberapa kilometer dari kontrakan ibunya. Dia tidak menangis. Dia hanya merasa kosong. Dia baru saja melakukan hal terberat dalam hidupnya, membuang ibunya sendiri. Tapi dia tahu, jika dia tidak membuang racun itu, dia akan kehilangan satu-satunya hal yang masih berharga baginya. Dia akan kehilangan Putri. Dan dia sadar, dia mungkin sudah terlambat. Setelah hampir 1 jam menenangkan diri, mengumpulkan sisa-sisa harga dirinya, dia menjalankan mobilnya kembali. Tapi dia tidak langsung pulang ke rumah Putri. Dia tahu dia tidak pantas untuk itu. Dia mengarahkan mobilnya ke sebuah hotel melati di pinggir kota. Dia butuh waktu untuk berpikir.
Dia tidak bisa kembali ke rumah itu sebagai pecundang. 2 hari berlalu. Putri sendirian di rumahnya yang besar. Rumah itu terasa sunyi. Sangat bersih. Tidak ada lagi teriakan di pagi hari, tidak ada lagi hinaan, tidak ada lagi aura negatif. Dia menikmati ketenangan itu. Dia membersihkan seluruh rumah, mengganti spray, dan membuang semua sisa makanan yang pernah dimasak oleh Ibu Lisa. Dia mendisinfeksi rumahnya dari energi buruk mereka. Rizky tidak pulang. Dia juga tidak menelepon. Putri tahu suaminya itu sedang bergulat dengan iblisnya sendiri. Putri memberinya ruang. Dia sudah memenangkan perangnya. Sekarang, dia menunggu untuk melihat apakah dia juga kehilangan suaminya dalam proses itu. Di hari ketiga, sore hari, bel rumah berbunyi. Putri melihat dari interkom. Rizky. Dia berdiri di luar gerbang, tidak berani masuk. Wajahnya lelah, janggutnya mulai tumbuh, dan kemejanya kusut. Dia terlihat seperti pria yang kalah. Putri membukakan gerbang untuknya. Rizky berjalan masuk, tapi hanya sampai di teras. Dia tidak berani melangkah lebih jauh. Putri, sapanya, suaranya serak. Putri keluar menemuinya. Dia tidak lagi memakai daster atau pakaian rumah. Dia mengenakan blus yang rapi dan hijab yang serasi. Dia terlihat seperti pemilik rumah, bukan pelayan. Mas, jawabnya datar. Ada keheningan panjang di antara mereka. Rizky menatap sepatunya. Aku sudah mengantar mereka. Aku sudah menyewa kontrakan untuk mereka. Aku tahu, kata Putri. Aku tidak tahu harus bagaimana lagi. Lanjut Rizky, suaranya pecah. Aku tahu, maaf, tidak ada artinya. Aku tahu aku menjijikan. Aku gagal jadi suami. Aku lemah. Aku pengecut. Aku membiarkan ibuku menghinamu, menamparmu di rumahmu sendiri. Aku membiarkan mereka merencanakan untuk menghancurkanmu. Dia kehabisan kata-kata. Putri hanya menatapnya. Menunggu. Aku tidak minta kamu maafkan aku, Putri, kata Rizky, akhirnya mengangkat wajahnya. Matanya merah dan putus asa. Aku tidak pantas. Aku hanya mau bilang, aku akan pergi. Aku akan cari tempat tinggalku sendiri. Aku akan tetap transfer gajiku ke kamu, untuk bayar semua kerugian. Ceraikan aku, potong Putri. Rizky tersentak. Wajahnya pucat pasi. Itulah ketakutan terbesarnya. Kalau itu yang kamu mau, aku akan lakukan. Putri menatap suaminya lama. Dia melihat pria yang hancur. Bukan lagi anak ibu yang arogan. Bukan lagi suami yang pengecut. Hanya seorang pria hancur yang sadar akan kesalahannya. Aku tidak mau cerai, kata Putri pelan. Mata Rizky terbelalak, secercah harapan muncul. Putri? Tapi aku juga tidak mau punya suami seperti kamu yang dulu, lanjut Putri tegas. Pria yang berdiri di depanku sekarang, aku tidak kenal. Tapi pria yang dulu, aku benci dia. Jadi, kalau Mas mau tetap jadi suamiku, kalau Mas mau masuk lagi ke rumah ini, ada syaratnya. Apa saja, kata Rizky cepat. Apa saja, Putri. Aku akan lakukan. 1, kata Putri, mengangkat jarinya. Masalah ibumu, urusanmu. Aku tidak mau dengar lagi namanya di rumah ini. Uang bulanan yang Mas janjikan, itu batasnya. Jangan pernah beri lebih. Dan jangan pernah biarkan dia menginjakan kaki di halaman rumah ini lagi. Pernah. Aku setuju, kata Rizky tanpa ragu. 2, lanjut Putri. Mas butuh bantuan. Mas butuh terapi. Selama ini Mas hidup di bawah kendali ibumu. Mas harus belajar memotong tali itu selamanya, bukan cuma karena Mas takut padaku, tapi karena Mas sadar itu salah. Aku akan carikan terapis, Mas harus datang. Rizky terdiam sejenak. Terapi. Itu hal yang memalukan baginya. Tapi dia melihat mata Putri. Baik. Aku akan coba. Aku akan datang. Dan 3, kata Putri. Tidak ada lagi rahasia. Keuangan, pekerjaan, perasaanmu. Aku yang akan pegang kendali penuh keuangan rumah tangga ini. Gajimu tetap masuk rekeningku, tapi kali ini, aku tidak akan memberimu ilusi bahwa itu rekening, bersama. Itu rekeningku. Mas akan dapat uang saku dariku. Sampai aku bisa percaya lagi sama Mas. Ini adalah syarat terberat. Ini adalah pembalikan posisi yang total. Rizky akan menjadi seperti apa yang ibunya takutkan. Suami yang dikuasai istri. Tapi dia menatap Putri. Dia bukan wanita jahat seperti ibunya. Dia wanita yang adil yang baru saja terluka.
Rizky mengangguk pelan. Aku setuju. Putri menatapnya lama, seolah mencari kebohongan. Tapi dia hanya melihat kepasrahan dan tekad. Buktikan, kata Putri singkat. Bukan dengan kata-katamu. Buktikan dengan tindakanmu. Mulai sekarang. Dia berbalik dan masuk ke dalam rumah, membiarkan pintu tetap terbuka. Itu adalah undangannya. Rizky berdiri di teras sejenak, mengambil napas terpanjang dalam hidupnya. Lalu, dia melangkah, melewati ambang pintu, dan masuk ke rumahnya. 1 bulan kemudian. Pagi hari di rumah Putri. Aroma kopi tercium. Rizky, dengan kemeja rapi, sedang di dapur, membuatkan teh panas untuk Putri sebelum ia berangkat kerja. Jadwal terapinya tertempel di kulkas. Putri keluar dari kamar, sudah rapi dengan hijabnya. Rizky tersenyum dan menyodorkan teh itu. Pagi, sayang. Pagi, Mas, jawab Putri, menerima cangkir itu. Di tempat lain, di gang sempit dekat pasar, Diana sedang buru-buru berangkat kerja. Dia kini bekerja sebagai kasir di minimarket, wajahnya selalu masam. Ibu Lisa duduk di depan kontrakan, mengomel pada kucing liar. Uang bulanan dari Rizky benar-benar hanya cukup untuk makan. Tidak ada lagi untuk belanja atau salon. Dia mencoba menelepon Rizky, tapi nomornya diblokir. Dia telah menjadi hantu, dilupakan oleh putranya sendiri. Kembali ke rumah Putri. Putri duduk di sofanya yang nyaman, sofa yang dulu diduduki Ibu Lisa saat menghinanya. Dia membuka ponselnya. Dia melihat aplikasi CCTV yang sudah lama tidak ia buka. Dia menatap ikon aplikasi itu sejenak, teringat pada semua rekaman yang menyelamatkan hidupnya. Lalu, dengan senyum tipis penuh kepuasan, jarinya menekan ikon itu, menahannya, dan memilih opsi, hapus instalasi. Dia tidak membutuhkannya lagi. Dia telah merebut kembali rumahnya. Pintu masa lalu telah tertutup. Dan pintu babak baru dalam hidupnya, dengan aturan main yang ia tentukan sendiri, baru saja dimulai.